Momen pergantian tahun kerap dijadikan oleh banyak orang sebagai sarana untuk berkumpul bersama orang-orang terkasih. Setelah setahun penuh jalani segala rutinitas yang padat dalam pergantian tahun, biasanya digunakan oleh banyak orang untuk berlibur bersama keluarga hingga teman terdekat. Kali ini Vena Melinda berencana untuk menghabiskan perayaan akhir tahunnya bersama sang suami dan ketiga buah hatinya. Namun sayang hal itu mengalami kendala lantaran adanya kesalahpahaman yang terjadi antara Vena Melinda dengan Pharrell. Memiliki kehidupan yang mapan, membuat Pharrell kian bersemangat untuk membahagiakan kedua orang tua dan juga adik-adiknya. Secara bergiliran berlibur dengan kedua orang tuanya yang telah berpisah, Pharrell berencana untuk menghabiskan pergantian tahun kali ini bersama sang ibu tercinta. Alih-alih menanti jawaban Pharrell atas permintaan izinnya untuk libur yang belum pasti, Vena Melinda akhirnya memutuskan untuk membeli tiket liburan terlebih dahulu. Kematangan usia Pharrell diyakini oleh Vena Melinda untuk bisa berkomitmen menjalin sebuah hubungan yang serius. Menantikan sang buah hati untuk memiliki pendamping, wanita berusia 50 tahun ini berharap anak pertamanya dapat mendapatkan jodoh yang terbaik untuk Pharrell dan keluarga. Kriteria pun telah disampaikan oleh Vena Melinda kepada anak sulungnya tentang bagaimana sosok yang bisa mendampingi Pharrell hingga masa tua. Lantas seperti apakah Vena Melinda melihat kematangan sang buah hati dalam mengambil sikap untuk kehidupannya? Dan seperti apakah keinginan yang diharapkan oleh Vena Melinda di tahun 2023 mendatang? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Memiliki dua anak laki-laki yang berbeda karakter, membuat Vena Melinda terkadang pusing atas segala tingkahnya. Meski demikian, Vena Melinda mengaku bahagia lantaran kedua putranya sudah bisa hidup mandiri untuk dirinya masing-masing. Menghabiskan waktu bersama anak-anak tercinta tentu menjadi harapan besar bagi para orang tua di masa senjanya. Begitu juga yang dirasakan oleh Vena Melinda. Ingin menghabiskan malam pergantian tahun bersama anak-anak dan suami, membuat Vena Melinda bersemangat dalam mempersiapkannya. Lantas seperti apakah rencana berlibur yang telah dibuat oleh Vena Melinda dalam pergantian malam tahun baru? Dan benarkah ada kesalahpahaman yang terjadi hingga membuat Vena dan Pharrell akhirnya terpisah dalam liburan kali ini? Berdua. Iya, jadi alhamdulillah menutup 2022 tadinya mau ke Jepang sama Pharrell. Tapi karena waktu itu Pharrell belum dapat izin, akhirnya Atala tiba-tiba ada wacana dia mau ke Hong Kong. Kita udah beli tiket ke Hong Kong, Pharrell sama Atala malah ke Jepang. Ya begitulah. Jadi bingung. Ini mau dibahas habis ini. Tapi alhamdulillah bisa liburan sama mama papaku, karena udah lama aku nggak ngajak mereka, sama Fatia, sama keponakan. Mudah-mudahan nanti Atala bisa bagi ya, antara Hong Kong dengan Jepang kan deket ya. Sebelahnya Ciamis. Ya itulah miscommunication ya, karena kemarin Pharrell tuh saking sibuknya dia tidak membalas WA, jadi aku pikir nggak jadi. Karena aku pikir nggak jadi, mungkin Pharrell nggak enak kali ngomong gitu. Terus Atala lah nelpon, udah mama masa kita nggak jadi liburan? Akhirnya aku langsung lah beli lewat salah satu travel. Ya udah main beli aja gitu. Tiba-tiba di saat yang sama Pharrell bilang, "Ma, kita jadi ke Jepang." Udah beli dan nggak bisa dikembalikan. Karena ada hubungannya dengan ini nggak sih, punya kakak juga kan. Dia lagi stripping, terus dia harus uji juga, jadi harus menyesuaikan semuanya. Jadi ya ada miss sedikit di situ, cuma
ya sudahlah, akhirnya aku udah beli tiket, ya harus beli hotel juga. Ya sudah, akhirnya ya nggak tahu nih gimana nih, habis ini mau kemana sih. Nah itu missnya di situ, jadi kakak marah juga sih sama aku. Maaf ya kakak Feral, saking Inaya punya 2 anak ya, yang satu Atala tuh orangnya tuh udah mama kalau kita nanti nungguin kakak takutnya nggak jadi, misalkan kayak gitu. Jadi udah mama beli aja, udah beli. Nggak taunya pas udah beli, Feral masuk WhatsAppnya, ma kita jadi ya. Gimana? Ya udah. Akhirnya begitulah. Mbak Vena, Ngambek sih, Feral ngambek. Dan aku udah minta maaf juga, mungkin karena ibu panik ya. Jadi yang satu nih anak kedua nyuruhnya beli Hongkong, sementara yang satu lagi berupaya minta izin. Udah beli tiket yang Hongkong, izinnya keluar. Ya udah deh, salah semua, tapi ya sudah. Udah. Telah membicarakan perihal rencana berlibur bersama Feral dan Atala, Vena Melinda meminta Feral Bramasta untuk meminta izin libur dari kegiatan syutingnya. Alih-alih belum juga mendapatkan respon dari Feral, Vena Melinda didesak oleh Atala untuk segera membeli tiket berlibur ke Hong Kong. Namun sayang ketika selesai membeli tiket berlibur yang lengkap, justru di waktu yang bersamaan, Feral mengabarkan bahwa mereka dapat berlibur bersama ke Jepang. Menyesali keterburu-buruannya, Vena Melinda memutuskan untuk berbicara kepada Feral dan juga Atala untuk bagaimana mendapatkan jalan tengah agar dapat berlibur bersama. Lantas seperti apa Vena Melinda mengambil hikmah atas kejadian tersebut? Dan benarkah Vena Melinda berjanji untuk mengganti liburan bersamanya kali ini dengan perjalanan ibadah bersama di lain waktu? juga. Ya kalau Feral alhamdulillah memang orangnya memang sangat generous ya, nggak sama keluarga, sama teman-temannya, sahabat juga orangnya sangat generous. Cuma ya aku sih menyesalkan, tahu gitu aku nungguin aja gitu ya izin dari Feral keluar, sampai aku beli tiket ke Hong Kong, akhirnya kan aku jadi pisah sama Feral. Tapi ya itulah, sementara Atala pingin, jadi aku ambil hikmahnya. Ya sudah, mungkin tahun ini belum bisa sama-sama, ya insya Allah nanti kan umroh, aku bilang sama kakak umroh aja bareng, karena kan umroh buat kakak belum pernah ya. Insya Allah dia bisa umroh nanti di bulan Maret ya. Insya Allah. Karena dia kan katanya kalau syutingnya selesai dia bisa umroh, jadi kan bareng tuh Atala, Feral, aku, Fania dan Abi Manino. Bangga terhadap anak-anaknya yang semakin matang dan tumbuh dengan baik, Vena Melinda kian deras mencurahkan segala doa terbaik untuk ketiga buah hatinya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan cuap-cuap hanya di MOP Channel. Menambahkan Feral Bramasta bisa segera mendapatkan pendamping hidup, Vena Melinda mengatakan bahwa putra sulungnya ini sebentar lagi akan mendapatkan jodoh yang baik, memiliki kematangan dan kemapanan yang lebih dari cukup. Vena Melinda kini membocorkan kriteria yang akan menjadi calon menantunya kelak. Meski ini baru sebatas doa, namun Vena Melinda mengharuskan calon menantunya itu bisa menjadi pemersatu keluarga yang baik. Memiliki anak yang berprofesi sebagai entertainer, bagaimanakah cara Vena Melinda menanggapi segala hujatan yang datang kepada buah hatinya? Dan seperti apakah dukungan moral yang kerap diberikan Vena untuk Feral? Kalau aku selalu doa, pokoknya Feral insya Allah nih dalam doaku dapat sebentar lagi lah insya Allah. Dapat jodoh yang soleha, yang cantik lahir batinnya, yang baik,
yang bisa mendekatkan keluarga, yang benar-benar jadi salah satu pintu surganya Vero juga sebagai suami ya. Aku doain. Sebentar lagi berarti Ya kan doa, insya Allah doa ibu. Seperti apa Mbak? Ya kalau Vero alhamdulillahnya sekarang sudah 26 tahun, sudah matang karena kan dia lumayan ya, hampir 8 tahun kerja ya. Jadi dia mandiri banget. Dan aku yakin gitu ya, gosip-gosip atau apapun itu adalah hal yang sangat wajar. Karena jangankan Vero, aku nih udah pernah merasakan profesi, jadi politisi, jadi artis juga. Pada saat memang kita ada weakness itu bisa jadi sesuatu yang besar karena itu resiko. Tapi sekali lagi ya harus sabar. Jadi kalau ada gosip, ada apa, kalau dia mentalnya nggak kuat, ya dia malah tidak produktif. Dia akan menjadi orang yang kayak loser gitu. Nah, alhamdulillah Vero tuh jiwa underdognya tinggi ya. Di saat dia banyak di underestimate, dikriminalisasi lah image-nya dan lain sebagainya, dia cuma ngomong paling aku masa digini-gini, tapi dia nggak yang gimana gitu. Tapi aku udah ngerti, makanya sebagai ibu aku selalu bilang, Kak, apalagi nanti mau jadi politisi kan ya, mau nyalek Ini sama nih ibu sama dua-duanya turun. itu Beda harus dapil. Jadi beda partai juga. beda partai, beda dapil. Jadi itu yang aku bilang, ini akan ombaknya akan lebih besar karena dia bukan hanya entertainer, akan menjadi politisi. Siap nggak pertama meninggalkan atribut dia, stylenya dia, karena jadi wakil rakyat kan udah harus beda, nggak mungkin kayak sekarang. Itu lebih penting karena kalau yang udah lalu-lalu gosip dia A, I, U, E, O bagi aku akhirnya kan lewat juga. Makanya harus berkarya. Percaya bahwa anak-anaknya memiliki mental yang kuat, Vena Melinda juga meyakini bahwa gosip akan segera berakhir. Meski demikian, Vena meminta kepada anak-anaknya untuk berhati-hati dalam tiap langkah yang mereka lakukan. Menurut penuturan Putri Indonesia tahun 1994 ini, Verrell Bramasta kini justru sedang tertarik untuk masuk ke dunia politik. Sebagai seorang ibu, Vena Melinda mengaku mendukung dan kerap memberikan pandangan atas segala sesuatu jika menjadi seorang politisi. Lantas apakah yang membuat Verrell yakin dengan keputusannya untuk terjun ke ranah politik? Dan benarkah Verrell telah yakin untuk meninggalkan dunia keartisan yang telah membesarkan namanya? Sebenarnya yang pasti dia memang sudah punya image ya, bahwa waktu itu kan saya ingat 10 tahun yang lalu pertama kali aku nyalek tuh aku bawa Verrell Atala tuh masih kecil ke dapil. Dia malah nanya, kok sekolah jelek ya kalau di desa kayak gitu-gitu. Jadi dia udah ada ketertarikan. Cuma tahun 2024 dia nyalek, dia nggak pakai ngomong sih sama aku. Tapi aku ngeliatnya wah, dia emang mungkin merasa cukup kali ya di dunia entertainment. Mungkin dia punya idealisme yang ingin dia salurkan melalui politik, menjadi politisi praktis ya. Jadi buat aku ya why not, yang penting Verrell kuat mental karena nanti ombaknya akan tinggi, fitnahan, hujatan, ya itu harus kuat banget, mungkin 3 kali lipat lebih kuat daripada yang sekarang. Kalau anak umur segitu mana bisa dilarang. Tiba-tiba dia punya keputusan itu, aku pasti harus support, pasti harus doain karena buat aku tapi bagus juga, dulu aku juga begitu, masih kepake di dunia entertainment tapi aku langsung ganti profesi. Langsung aku tinggalin, langsung masuk politik di usia aku 37 tahun gitu. Jadi buat aku nggak apa-apa sih, yang paling penting mental, dan kalau knowledge menjadi politisi itu kan bisa dipelajari. Yang paling penting ya bisa public speaking, orangnya idealisme, jujur ya. Verrell punya itu semua lah, dan aku yakin kalau dia nanti menyelesaikan S1 itu lebih sempurna lagi karena dia aslinya pintar, jadi sayang kalau otaknya nggak dipakai. Tak pernah khawatir dengan segala pemberitaan sang buah hati, Vena Melinda bersyukur atas segala berkah yang ia dapatkan di tahun 2022. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Tengku Firmansyah. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel.
Memiliki anak dengan paras tampan dan juga mapan tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Vena Melinda. Meski demikian, kehidupan tak selamanya berjalan dengan mulus. Segala bentuk cobaan tentu juga akan dihadapi oleh anak pertama Vena Melinda dengan Ivan Fadila. Kerap diterpa dengan segala bentuk hujatan dan gosip miring. Vena mengaku bahwa buah hatinya memiliki pondasi yang kuat dalam melewati segalanya. Lantas seperti apakah Vena Melinda menanggapi isu mencengangkan yang menimpa Verrell Bramasta? Dan penguatan seperti apakah yang kerap diberikan oleh Vena Melinda untuk menenangkan semua anak-anaknya? Ya, yang pasti itulah. Kan dulu kan fans kita juga macam-macam kan, ada yang kirim surat isinya rambut. Jadi kalau sekarang aku bilang sama kakak yang paling penting, pertama jangan lupa sholat. Karena kan sebanyak-banyaknya bodyguard juga kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah juga pasti ada aja. Jadi ya mudah-mudahan ini terakhir kalinya lah. Rela ataupun Atala. Kalau ke anak-anak aku yang udah mandiri banget, terutama Verrell yang udah punya rumah sendiri dan kesibukannya sejibun ya. Jadi kalau aku kangen banget dan aku ingin memberikan nasihat terhadap satu topik, aku harus datang. Ya nunggu dulu, kayak kita nggak khusus untuk nasehatin. Nanti pas ada waktu-waktu luang, dia ngomong sendiri. Nah, tapi yang momentum yang paling bagus sih liburan sih. Makanya aku menyayangkan banget kenapa kita jadi beda jalur. Jadi mesti ke, karena di liburan itu aku ngerasain banget bisa ngobrol sama Verrell tuh yang lama. Kalau di Jakarta gini, dia tuh waduh Sibuk masing-masing. sibuknya nggak putus-putus ya. Jadi kita mau ngomong sama dia aja, ini syuting ini. Sebenarnya kita kalau udah malam udah ngantuk ya. Jadi Malu masih muda kan, nggak suka dengan jadi hanya liburan lah ya, mudah-mudahan nanti ada waktu ya. Sekarang caranya harus lebih kayak teman ya, kayak Abi gini lah, makanya dia aku CS banyak ngasih tahu Mbak sekarang. Karena karena treatmentnya terlalu beda baik. kan? Enggak, karena kan kalau misalnya Mbak kan belum ngerti bagaimana men-treat anak-anak sumber itu. Terus aku bilang kalau begini loh, karena kan dia anak laki, dia tahu how to handle anak laki itu tahu banget, karena semakin kita misalnya nggak bisa, karena mereka udah bukan anak kecil lagi, mereka semua udah usia matang juga untuk dalam perkawinan. Yang kedua mereka udah boleh dibilang sukses dalam karirnya, jadi memang nggak bisa ya kita men-treat mereka seperti anak. Menjalani tahun 2022 dengan penuh warna membuat Vena Melinda kian bersyukur bisa sampai pada titik ini. Mengalami banyak kejutan dalam kehidupannya, membuat Vena Melinda kian yakin bahwa keberkahan tengah menyelimuti hidupnya. Meski sempat ada duka dalam perjalanan di tahun 2022, namun Ferry Irawan dan Vena Melinda bangkit dari kesedihan tersebut. Lantas, hal apa sajakah yang telah dilewati oleh Vena Melinda dan Ferry Irawan sepanjang tahun 2022? Dan apa sajakah yang belum tercapai dalam kehidupan pasangan ini? Alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Gimana menyikapi tahun 2022? Pertama 2022 Abi mau masuk politik, yang tadinya nggak mau. Terus alhamdulillah nanti insya Allah ada stripping. Jadi Insya memang Allah. kita nih Stripping banyak. dan insya Allah syuting film dimulai di bulan ada beberapa judul, tapi film ya di bulan Januari sih Januari Februari. Jadi 2022 banyak sekali keberkahan buat kita ya. Ya. Dan plus 2022 kemarin ditutup juga dengan kedukaan ya. Oh, iya. Ya ponakan kita coba pulang ke rahmatullah, jadi ya membuat satu suasana yang ya ada kesedihan, tapi kita yakinin kakak saya juga bahwa kita semua sayang sama ponakan kita, tapi Allah masih sayang. Iya, sebenarnya di usiaku yang 50 tahun ya, alhamdulillah tuh semuanya tuh sudah dikasih sama Allah ya. Anak perempuan, akhirnya aku bersuami lagi yang dulunya jomblo. Terus kemudian tiba-tiba ada satu parpol yang membuat aku semangat lagi untuk menjadi politician gitu. Jadi itulah berkah gitu. Di saat aku udah ngerasa mau retired gitu ya,
udahlah jadi istri aja gitu. Tiba-tiba tawaran dari mana-mana datang. Jadi aku meyakini kalau kita niatnya baik menikah, bukan karena ngelihat dia siapa, ya Allah memberikan bonus banyak, pekerjaan, kemudian kesempatan yang nggak pernah kita pikirin ya, berdua bisa nyalek lagi gitu. Dan Abi dapat, menurut aku sih dapilnya oke ya, karena itu kan your childhood di sini kan. Tempat dari masa kecil sampai umur remaja sampai dewasa tuh DKI berapa? insya Allah dapil lah. Jadi emang besarnya di daerah Pancoran, insya Allah. Warna-warni kehidupan selalu saja menyertai tiap perjalanan seseorang. Meski ada gelap dalam tiap prosesnya, hari yang cerah tentu akan juga dirasakan atas segala usaha dan doa. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.